Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan buku praktikum audit dari Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati, modul kedua yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelum menuju ke kertas kerja pemeriksaan yang ada di buku 2, silahkan Anda terlebih dahulu membaca informasi-informasi yang ada di buku 1. Misalnya mulai dari internal control question, program audit, hasil pemeriksaan vouching, hingga dokumen-dokumen yang telah dilampirkan. Sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang seharusnya, pertama kita mulai dari kertas kerja skedul uji transaksi penjualan dan piutang. Tujuan dari skedul ini adalah untuk meyakinkan bahwa segala transaksi penjualan dan piutang usaha PT Sugus telah dicatat dengan lengkap dan akurat. Untuk dapat mengerjakan kertas kerja skedul ini, lihatlah pada buku 1 halaman 61 tentang dokumen-dokumen. Di situ dilampirkan sampel bukti transaksi selama periode 31 Desember 2018. Ada surat jalan dan juga faktur penjualannya. Kemudian isilah kolom surat jalan, tanggal dan nomornya. Begitu juga dengan faktur penjualan. Lalu tulis nama pelanggan dan jumlahnya sesuai dengan tulisan yang tertera ada pada di surat jalan dan juga faktur penjualan. Nah, kolom mulai dari bukti pendukung hingga buku besar ini isi dengan tanda centang atau tanda silang. Kita periksa dulu apakah elemen-elemen ini sudah dipenuhi. Jika iya, maka beri tanda centang. Namun jika tidak, maka beri tanda silang. Jangan lupa juga isi kolom dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggal-tanggalnya. Untuk kolom dibuat oleh, isilah dengan nama kalian karena kalian adalah sebagai pengganti senior auditor Lita, dan diperiksa oleh isilah dengan nama manajer yaitu Dimjati. Untuk tanggal pembuatannya yaitu 10 Januari 2019, sedangkan tanggal pemeriksaannya adalah tanggal 10 Februari 2019. Langkah selanjutnya, skedul uji pisah batas penjualan. Tujuan dari skedul ini adalah untuk memeriksa apakah transaksi yang menjelang akhir tahun buku telah dicatat pada periode yang tepat. Pengerjaannya hampir sama seperti skedul uji transaksi sebelumnya, tetapi yang membedakan adalah sumbernya. Nah, untuk skedul ini silahkan lihat pada halaman 57 buku 1, kolom yang ada di bawah. Nah, itu adalah transaksi-transaksi sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018. Silakan isi kolom berikut ini sesuai dengan apa yang tertulis pada kolom buku 1 tersebut. Total ada 10 transaksi. 5 transaksi merupakan peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 31 Desember, sedangkan 5 setelahnya adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal 31 Desember. Jangan lupa juga tulis tanggal pencatatan, surat jalan, dan juga faktur penjualannya. Selanjutnya, skedul penjualan. Pengerjaan skedul ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran saldo akhir buku besar akun penjualan. Nah, sumber untuk mengerjakannya ada pada halaman 56 buku 1. Di situ ada hasil pemeriksaan vouching yang 2 poin itu dan juga hasil konfirmasi piutang usaha. Analisis informasi tersebut, kemudian pastikan mana yang membutuhkan adjustment atau penyesuaian. Saya menemukan 3 peristiwa yang perlu dibuatkan jurnal adjustment. Yang pertama, ada berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan.
pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 231 tercatat 2 kali. Nah, sebelum mengerjakan journal adjustment, kita lihat dulu faktur penjualannya di halaman 66. Di situ tertulis total 11 juta itu ternyata termasuk PPN 10% sebesar 1 juta. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran 1 juta, kepada piutang usaha 11 juta. Jangan lupa menulis juga keterangan atas jurnal koreksi tersebut. Misalnya, berdasarkan jurnal adjustment peristiwa pertama, koreksi atas pencatatan 2 kali PT Krakatau. Kemudian, peristiwa kedua juga berdasarkan hasil pemeriksaan vouching. Pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan surat jalan nomor 126. Terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Kita lihat juga fakturnya. Ternyata tidak terdapat PPN. Sehingga jurnalnya adalah piutang usaha 198 juta pada penjualan 198 juta. Nah, nominal 198 juta ini berdasarkan selisih antara nilai seharusnya yaitu 220 juta dengan 22 juta. Tulis juga keterangannya seperti berikut ini. Dan yang terakhir, peristiwa ketiga berdasarkan hasil konfirmasi piutang usaha, yaitu PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa barang tidak sampai pada pelanggan yaitu PT Sejahtera. Nah, mengingat pengakuan penjualan PT Sugus menggunakan FOB Destination Point, maka penjualan tidak akan diakui jika barang belum sampai kepada pelanggan, sehingga transaksi tersebut harus dikoreksi. Sebelum membuat jurnalnya, kita lihat fakturnya terlebih dahulu. Ternyata terdapat PPN. Maka jurnal koreksinya adalah penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 2 juta. Mohon maaf, ini seharusnya di debit. Pada piutang usaha sebesar 22 juta rupiah. Setelah itu, kita masukkan ayat jurnal yang menyangkut akun penjualan di kertas kerja ini. Di bagian debit, ada penyesuaian sebesar 10 juta dan 20 juta, sedangkan di bagian kredit sebesar 198 juta. Totalkan jumlah akun penjualan, kemudian kurangkan dengan retur penjualannya, sehingga didapatlah total penjualan bersih sebesar 42 miliar sekian. Jangan lupa beri juga tick mark seperti ini, tick mark di bawah maupun tick mark di samping. Tick mark ini telah ditetapkan sebelumnya pada bagian 1, buku 1, instruksi umum dan persiapan. Selanjutnya, konfirmasi piutang usaha. Kita menuju ke skedul daftar konfirmasi terlebih dahulu, baru setelah itu skedul ringkasan hasil konfirmasi. Nah, untuk pengerjaan kertas kerja ini, lihatlah hasil konfirmasi pada halaman 56 dan 57.
total ada sekitar 16 konfirmasi piutang usaha yang dikirim. Ada yang menjawab cocok, tidak menjawab, juga menjawab namun dengan nominal yang berbeda. Nah, tulislah jawaban tersebut di kolom hasil konfirmasi 1 dan 2 sesuai dengan kode yang telah ditetapkan sebelumnya. NR untuk tidak menjawab, RD untuk menjawab tidak cocok, dan CB untuk menjawab cocok. Nah, khusus hasil konfirmasi dengan jawaban RD, isi nominal perbedaan yang disampaikan pelanggan pada kolom perbedaan. Nah, untuk mengisi penerimaan setelah tanggal neraca ini, lihatlah halaman 57. Di situ dituliskan daftar pelanggan yang bersangkutan dengan peristiwa penerimaan setelah tanggal neraca. Isilah kolom ini sesuai dengan daftar tersebut. Jangan lupa juga beri tanda R seperti ini. Kemudian kita menuju ke skedul ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Kita ambil yang pengiriman pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapat saldo menurut konfirmasi sebanyak 2. Kita bisa lihat pada skedul sebelumnya daftar konfirmasi. Ini CB yaitu Forbox Inc. dan Royal Inc. Kemudian tulis jumlah piutangnya dan hitung presentasenya dibandingkan dengan tahun berjalan dan tahun lalu. Nah, jumlah piutang pada tahun berjalan maupun tahun lalu bisa dilihat pada laporan keuangan PT Sugus yang telah disediakan pada bagian 1, bagian instruksi umum dan persiapan. Nah, jumlah piutang yang akan disebutkan setelah ini juga wajib dihitung presentasenya. Kemudian untuk yang memberi jawaban berbeda atau selisih yang dilaporkan ada sebanyak 7 konfirmasi, sehingga hasil konfirmasi atau pelanggan yang menjawab konfirmasi sebanyak 9. Selisih dengan pembukuan klien sebesar 74.900 ini adalah total dari jawaban berbeda yang dikirimkan pelanggan klien. Ini yang ada di sini. Lalu konfirmasi yang tidak kembali sebanyak 7, sehingga total yang dikirim adalah 16, sama seperti total piutang usaha. Terakhir, didapatlah presentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha, yaitu sebesar 100%. Nah, setelah pengiriman pertama, kita menuju ke pengiriman kedua. Ini. Di sini saldo menurut konfirmasi hanya ada 1 dan tidak ada jawaban konfirmasi yang berbeda. Sedangkan untuk konfirmasi yang tidak kembali ada 6. Sehingga total yang dikirim ada 7. Dan untuk total piutang usaha tetap sama seperti pada pengiriman pertama. Dan terakhir didapatlah presentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha pada pengiriman kedua sebesar 92,5%. Selanjutnya, supporting schedule piutang usaha. Cara pengerjaannya hampir sama seperti schedule penjualan. Sumbernya ada pada halaman 56 dan 57, yaitu hasil pemeriksaan vouching dan hasil konfirmasi piutang usaha. Analisis informasi yang berkaitan dengan piutang usaha dan yang membutuhkan adjustment. Saya menemukan sekitar
ada 8 peristiwa yang membutuhkan adjustment. 3 diantaranya sama seperti yang ada di schedule penjualan tadi. Jadi saya akan menjelaskan 5 sisanya saja. Untuk jurnal keempat, baca informasi nomor 14. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa PT Sugus salah mengklasifikasikan akun piutang usaha. Yang seharusnya melakukan pelunasan adalah PT Lestari, namun ditulis PT Zebra Pratama. Maka jurnalnya adalah piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Kemudian untuk jurnal kelima, baca informasi nomor 13. Dikarenakan PT Orientasi telah pailit, maka itu artinya piutang kita tidak dapat ditagih lagi. Sehingga jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta pada piutang usaha sebesar 11 juta. Lalu jurnal ke-6, baca informasi nomor 14. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa piutang kita yang asalnya milik PT Tempo, kita alihkan pada piutang milik salesman yang telah membawa kabur uang pelunasan. Sehingga jurnalnya piutang lain-lain sebesar 15 juta kepada piutang usaha 15 juta. Jurnal ke-7, baca catatan yang ada pada halaman 58. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp4.750. Sedangkan kurs pada saat transaksi dengan Fourbox Inc. tanggal 28 Desember adalah Rp4.500, sehingga terdapat selisih lebih kurs sebesar Rp250. Maka jurnalnya adalah piutang usaha sebesar 5 juta pada laba valuta asing sebesar 5 juta. Begitu juga dengan jurnal ke-8, caranya hampir sama seperti jurnal ke-7. Kurs pada saat transaksi dengan Royal Inc. tanggal 28 Desember adalah Rp4.550, sehingga terdapat selisih lebih kurs sebesar Rp200, maka jurnalnya adalah piutang usaha sebesar 8 juta pada laba valuta asing sebesar 8 juta. Nah, setelah menyelesaikan jurnal adjustment, masukkan ayat jurnal tersebut ke dalam kertas kerja ini. Setelah itu, hitung masing-masing piutang usaha setiap pelanggan, sehingga didapatlah total piutang usaha berdasarkan audit sebesar 12 miliar sekian. Jangan lupa juga beri tick mark di bawah maupun tick mark di samping. Selanjutnya top schedule piutang. Nah, di sini kita tinggal memasukkan total piutang usaha dan piutang lain-lain serta total adjustment yang telah kita hitung sebelumnya ke dalam kertas kerja ini. Sehingga didapatlah total piutang keseluruhan berdasarkan audit, yaitu 12 miliar sekian. Jangan lupa juga beri tick mark di atas dan juga tick mark di bawah. Setelah mengerjakan kertas kerja pemeriksaan, mulai dari uji transaksi penjualan dan piutang usaha hingga top schedule piutang, terakhir kita mengisi daftar periksa audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini daftar periksa auditnya ada piutang usaha, PPN keluaran, serta penjualan. Isilah kolom indeks dengan tanda centang atau indeks kertas kerja pemeriksaan yang berdasarkan daftar periksa audit. Atau jika kita tidak melakukan hal-hal yang ada di daftar, maka beri tanda strip. Nah, indeks yang saya maksud di sini misalnya pada schedule piutang indeksnya adalah E. Kemudian
Misalnya pada skedul penjualan indeksnya adalah PL1. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.